Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah jika baik ya tentunya. Di hari ini tentunya ibu akan mengajar ekonomi bisnis di mana kompetensi dasarnya yaitu mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Langsung aja ke materi selanjutnya. Sebelum ke pemaparan materi selanjutnya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, bentuk-bentuk badan usaha. Di sini nama Ibu adalah Ibu Listira Ilmiatianita selaku guru ekonomi di otomatisasi tata kelola perkantoran. Langsung kepada pemaparan materi yaitu tentang bentuk-bentuk badan usaha. Nah, sebelum ke bentuk-bentuk badan usaha, kita harus menggali berapa diantaranya ada bentuk bisnis, yaitu satu perusahaan perseorangan atau di nama latinnya yaitu proprietorship. Kedua, ada suatu perusahaan kemitraan atau yang disebut dengan partnership. Ketiga, korporasi atau corporation. Keempat, adanya suatu BUMN. Namun di dalam materi tidak hanya ada BUMN saja, tetapi ada BUMD dan BUMS. Kelima, yang terakhir ada koperasi. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, perusahaan perseorangan. Sebelumnya, apakah kalian tahu dan mengetahui apa itu yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan? Tentu saja kalian tahu kan bahwa perusahaan perseorangan adalah badan usaha berbentuk kesatuan yuridis dan ekonomi dari suatu unit usaha yang modalnya berasal dari satu orang. Jadi bisa diartikan bahwa bisnis perseorangan ini dimiliki hanya oleh seorang pemiliknya. Nah, langsung ke pemaparan berikutnya. Di sana ada kelebihan perusahaan perseorangan. Nah, kelebihannya itu apa aja? Kita lihat. Di sini ada laba jatuh pada satu orang. Tentu saja. Kenapa? Karena badan usaha perseorangan itu dimiliki oleh satu orang, sehingga laba maupun keuntungan tersebut jadi hak pemiliknya. Langsung ke pemaparan berikutnya, memiliki kebijakan penuh dalam suatu kebijakan. Ya, tentu saja. Kenapa? Karena perusahaan perseorangan ini hanya dimiliki oleh satu orang, maka kebijakannya pun tidak terbatas. Ketiga, pajak yang ditanggung perusahaan rendah. Kenapa ya bisa rendah? Karena perusahaan perseorangan tersebut tidak menggaji karyawan atau tidak memberikan suatu tunjangan kepada bawahannya. Keempat, rahasia perusahaan terjamin. Nah, langsung ke pemaparan berikutnya. Nah, langsung ke pemaparannya yaitu kerugian perusahaan perseorangan. 1. Bertanggung jawab atas semua kerugian. Kedua, dana terbatas. Ketiga, bertanggung jawab tidak terbatas. Keempat, keterampilan terbatas. Langsung ke pemateri berikutnya. Nah, di sini ada partnership. Nah, apa sih itu partnership? Kita sebelumnya telah membahas di sini partnership itu masuk ke dalam kategori ketiga, yaitu artinya, partnership perjanjian formal antara dua orang atau pihak lebih untuk mengurus sebuah bisnis dan membagi sebuah keuntungan. Berarti adanya suatu kerja sama ya, teman. Nah, langsung ke keuntungannya. Di sini ada keuntungan partnership. Di sana ada dana tambahan. Berarti keuntungannya yaitu adanya suatu invest atau investor dari kedua
pihak. Kedua, adanya kerugian ditanggung bersama karena adanya suatu kerjasama. Ketiga, lebih ada spesialisasi. Nah, langsung ke dalam kerugiannya. Di sini kita harus memahami apa yang disebut dengan kerugian partnership. Satu, adanya berbagai pengendalian. Karena partnership itu adalah suatu kerjasama, jadi pengendaliannya pun akan terbatas. Kedua, tanggung jawab tidak terbatas. Ketiga, berbagi laba. Kenapa? Karena keuntungan akan dibagi menjadi 2. Langsung ke pemaparan berikutnya, yaitu BUMN. Nah, sebelum ke BUMN, di sini ada BUMN. BUMN itu apa sih artinya? BUMN ialah badan usaha milik negara. Contohnya, apa aja badan usaha yang dimiliki oleh negara? Contohnya seperti PT Garuda Indonesia, ya. Contohnya seperti Garuda Indonesia. Nah, pengertiannya, badan usaha sebagian sahamnya dimiliki oleh negara. Yang tadi yang kita jelaskan bahwa badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara itu adalah usaha yang dimiliki oleh badan usaha negara. Kedua, kekayaan dipisahkan berdasarkan peraturan pemerintah. Ketiga, berperan melaksanakan pembangunan daerah atau pembangunan nasional. Contohnya, pembangunan nasional. 1. Pembangunan jalan tol. Kedua, pembangunan bandara. Ketiga, pembangunan pelabuhan. Ya. Lalu ke pemateri selanjutnya. Nah, kelebihan dan kelemahan BUMN. Kelebihannya, 1. Menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. Menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, kelemahannya dan kelebihannya. 2. Membantu keberadaan badan usaha lainnya agar dapat berusaha dengan baik. Membantu keberadaan badan usaha lainnya agar dapat berusaha dengan baik. Masuk lagi ke dalam partnership, berarti adanya suatu kerjasama. Sekarang masuk ke dalam kelemahan. Kelemahannya, memberikan kesan negatif. Nah, keempat dari kelemahannya yaitu maju mundurnya BUMN tergantung pada niat baik penerima kebijakan pada BUMN. Nah, untuk pemaparan berikutnya kita akan membahas tentang koperasi. Tentu tidak asing kan oleh kalian bahwa koperasi itu sering kalian dengar di telinga kalian. Nah, pemaparan koperasi. Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu CO dan operation. Nah, CO artinya bersama, sedangkan operation adalah suatu usaha. Nah, berarti bisa diartikan bahwa koperasi artinya adalah usaha bersama. Kita bisa lihat contoh dari gambar berikut bahwa koperasi ini ada beberapa jenisnya ya. Contohnya seperti koperasi di sekolah. Lanjut ke materi berikutnya. Tujuan dan ciri khas koperasi sekolah. Nih, untuk membentuk jiwa gotong royong, toleransi, serta memberikan pendidikan keorganisasian bagi para siswa, menambahkan rasa cinta dan rasa memiliki terhadap sekolah di dalam diri para siswa.
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para siswa melalui operasional koperasi. Lalu, nah ini contohnya ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu 1. Kesadaran berkooperasi, 2. Pengetahuan dan keterampilan pengurus, 3. Peran pemerintah, 4. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan, 5. Menjamin persediaan pasar dan kelayakan harga cipta ya. 6. Menciptakan organisasi dan manajemen, 7. Menyediakan modal, 8. Memberikan penyuluhan tentang kesadaran berkooperasi di masyarakat. Mungkin cukup sekian pemaparan dari Ibu. Apabila ada materi yang kurang tersampaikan atau kurang jelas dipahami, mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.